action, let's go. 저 건물을 찾으러. Baik, materi yang pertama ialah masalah implementasi antara kesenjangan katakan dengan lakukan. Organisasi terkadang mengatakan mereka akan melakukan sesuatu, namun kemudian tidak melakukannya. Ini adalah kesenjangan antara katakan dengan lakukan, yang dapat dengan mudah terjadi ketika strategi sumber daya manusia dilibatkan. Von Braun dan kawan-kawan pada tahun 1984 mencatat bahwa inisiatif strategi SDM tidak memiliki daya tahan karena di banyak perusahaan itu banyak waktu dan pemikiran yang dihabiskan untuk menganalisis dan merencanakan strategi, namun sangat sedikit untuk mengimplementasikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Guest dan Conway pada tahun 2011 menghasilkan kesimpulan bahwa ada 3 elemen dalam model logis efektivitas SDM. Praktik SDM harus ada, harus efektif, dan harus diterapkan secara efektif. Selanjutnya, proses implementasi. Model penerapan strategi sumber daya manusia dihasilkan oleh Guest and Bohnechlis. Mereka mengidentifikasi 4 tahap, yang masing-masing merupakan persyaratan penting untuk tahap berikutnya. Yang pertama, keputusan untuk memperkenalkan praktik SDM. Yang kedua, kualitas praktik SDM. Yang ketiga, penerapan praktik SDM. Yang keempat, kualitas implementasi. Implementasi yang melibatkan tahapan-tahapan ini kemungkinan besar akan efektif jika langkah-langkah berikut diambil. Selanjutnya ada proses implementasi. Yang pertama, merumuskan strategi praktis. Strategi praktis adalah strategi yang dapat dilaksanakan tanpa terlalu banyak kesulitan. Strategi sumber daya manusia haruslah dirumuskan secara praktis agar dapat diimplementasikan dengan mudah tanpa terlalu banyak kesulitan. Hal ini melibatkan pemikiran yang cermat terhadap hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Yang kedua, yaitu melibatkan orang dalam proses. Penting untuk melibatkan orang-orang yang akan mempengaruhi sumber daya manusia dalam proses perumusan dan juga implementasi strategi tersebut. Orang-orang yang terlibat dalam proses pengembalian keputusan akan lebih cenderung mendukung strategi yang telah dibuat. Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi yang efektif. Penting untuk mengkomunikasikan rincian strategi kepada manajer lini dan juga karyawan. Komunikasi tersebut haruslah menjelaskan apa yang diusulkan, mengapa diusulkan, atau menunjukkan manfaat bagi organisasi dan juga karyawan. Bagaimana cara kerjanya, siapa yang akan terkena dampaknya, dan juga jadwal pengenalannya. Lalu yang keempat, ada membangun keterampilan yang diperlukan. Implementasi strategi sumber daya manusia yang sukses memerlukan pengembangan keterampilan baru atau peningkatan keterampilan yang sudah ada. Ini berlaku baik untuk karyawan secara umum maupun untuk manajer lini yang harus dilatih dalam apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Yang kelima, memantau dan memulai kemajuan. Penting untuk terus menyatukan dan memulai kemajuan implementasi strategi sumber daya manusia. Dengan melakukan pemantauan, perbaikan, dan evaluasi secara berkala, organisasi dapat mengetahui sejauh mana strategi tersebut berhasil dan dapat mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya, peran manajer lini dalam implementasi strategi SDM. Manajer lini memiliki peran penting dalam implementasi strategi sumber daya manusia karena mereka berperan sebagai penghubung
antara kebijakan SDM yang dirancang oleh tim SDM dan karyawan di tingkat operasional. Manajer lini membutuhkan dukungan dan pelatihan yang mampu untuk menjalankan kebijakan SDM dengan baik. Dukungan ini dapat berupa bimbingan, sumber daya, dan informasi yang diperlukan untuk memahami dan menjalankan kebijakan SDM dengan efektif. Pelatihan juga diperlukan untuk memastikan bahwa manajer lini memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mengelola aspek-aspek SDM di tim mereka. Selain itu, manajer lini juga bertanggung jawab untuk mengelola perubahan yang terjadi akibat penerapan strategi SDM. Mereka perlu mampu mengelola perubahan secara efektif pada tingkat waktu, termasuk memastikan bahwa karyawan memahami perubahan yang terjadi, mendukung mereka dalam menghadapi perubahan, dan memastikan bahwa tujuan strategi SDM tercapai dengan baik. Yang selanjutnya yaitu pentingnya kemitraan antara manajemen sumber daya manusia dan manajer lini. Pentingnya kemitraan antara manajemen sumber daya manusia dan manajer lini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, bekerja sama untuk menerapkan strategi secara efektif. Kemitraan antara SDM dan manajer lini memungkinkan keduanya untuk bekerja sama dalam menerapkan strategi SDM secara efektif. Dengan saling mendukung dan berkolaborasi, mereka dapat memastikan bahwa kebijakan dan praktik SDM dapat berjalan dengan baik pada tingkat operasional. Dan yang kedua, mengatasi kesenjangan tindakan dalam organisasi. Kemitraan antara SDM dan manajer lini membantu mengatasi kesenjangan tindakan yang sering terjadi di organisasi, di mana kebijakan yang diumumkan tidak selaras dengan tindakan yang dilakukan di lapangan. Dengan keterlibatan manajer lini dapat diimplementasi proses kebijakan SDM dapat secara konsisten dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang ketiga yaitu melibatkan manajer lini dalam proses implementasi. Manajer lini memiliki peran kunci dalam implementasi kebijakan SDM karena merekalah yang berinteraksi langsung dengan karyawan. Melibatkan mereka dalam proses memastikan implementasi bahwa kebijakan yang dibuat dijalankan dengan baik di tingkat operasional dan sesuai dengan kebutuhan tim dan departemen pemimpin mereka. Dan yang terakhir yaitu memberikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan untuk manajer lini. Kemitraan antara SDM dan manajer lini juga mencakup memberikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan bagi manajer lini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan SDM dan mendukung pengembangan karyawan di bawah kepemimpinannya. Selanjutnya adalah masalah SDM yang dihadapi The Children Trust. The Children Trust menangani beberapa masalah terkait sumber daya, antara lain yang pertama adalah kurangnya keterampilan dan pergantian staf yang tinggi. Organisasi ini mengalami kekurangan keterampilan di antara stafnya, yang dapat menghambat kinerja dan juga pertumbuhan organisasi. Selain itu, tingginya tingkat pergantian staf juga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam organisasi dan mempengaruhi keberlangsungan operasional. Nah, yang kedua itu ada tantangan dalam musim panas dan retensi. The Children Trust mengatasi tantangan dalam musim dingin dan retensi karyawan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya daya tarik organisasi sebagai tempat kerja, kemudian kurangnya program pengembangan karyawan, atau kurangnya intensif untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas. Selanjutnya adalah program perubahan yang sukses dipimpin oleh Kepala SDM di The Children Trust. Program perubahan yang sukses dipimpin oleh Kepala SDM di The Children Trust melibatkan serangkaian intervensi SDM yang masuk akal dan terencana dengan baik. Program ini dilaksanakan secara bertahap selama 18 bulan dengan dukungan penuh dari Dewan Arah. Beberapa fitur utama dari perubahan program tersebut meliputi, jadi yang pertama itu adalah masalah rekrutmen dan retensi diatasi dengan memasukkan isu-isu SDM ke dalam agenda tim senior yang bertemu lebih sering dan mempertimbangkan masalah seperti rekrutmen dan retensi. Kemudian yang kedua adalah program pengembangan untuk manajer senior yang disampaikan oleh konsultan eksternal untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri. Program ini meliputi pelatihan analisis kebutuhan, pengujian psikometrik, dan penilaian 360 derajat. Selanjutnya yang keenam ada program perubahan yang sukses yang dipimpin oleh Kepala Sumber Daya Manusia di The Children Trust. Yang pertama itu peningkatan gaji sakit dan kinerja manajemen dilakukan dengan pendekatan yang rendah hati
yang menekankan peluang pengembangan daripada kebutuhan perubahan. Yang kedua itu ada deskripsi pekerjaan baru dibuat untuk memastikan peran posisi dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap organisasi. Kesimpulannya yaitu penerapan strategi sumber daya manusia mengatasi kesenjangan tindakan dengan melibatkan manajer lini dalam proses penerapan, berkomunikasi secara efektif, membangun keterampilan yang diperlukan, memantau kemajuan, dan mengelola perubahan secara efektif. Manajer lini memainkan peran penting dalam menerapkan strategi sumber daya manusia dan memberikan mereka dukungan serta pelatihan adalah hal yang penting. Fungsi manajemen sumber daya manusia juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi perubahan dalam organisasi. Sheldon Trust berhasil mengatasi permasalahan sumber daya manusia melalui program perubahan yang dipimpin oleh Kepala Sumber Daya Manusia dengan fokus pada rekrutmen, pengembangan, gaji, dan deskripsi pekerjaan. Kolaborasi antara fungsi manajemen sumber daya manusia dan manajer lini sangat penting untuk penerapan strategi yang efektif. Baik, di bab 10 ini kita akan membahas the strategic role of people professional. Sebab pertama ini kita akan membahas people professional, peran strategis dasar mereka. Peran strategis para profesional sumber daya manusia adalah untuk memahami misi strategis organisasi dan mendukung pencapaian misi tersebut dengan mengembangkan dan membantu menerapkan strategi sumber daya manusia yang tepat. Ini merupakan tugas yang berat, dan Brown dan kawan-kawan tahun 2019 menekankan bahwa untuk memenuhinya diperlukan kemampuan berikut. Yang pertama itu pemahaman nyata tentang bisnis dan kemampuan untuk bekerja sama dengan para senior. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan permasalahan masyarakat. Yang ketiga, memahami jangka waktu penyelesaiannya. Dan yang keempat ini membantu manajer untuk melihat hal praktis solusi. Materi selanjutnya yaitu peran kemitraan people profesional. Anggota fungsi manajemen sumber daya manusia harus mengadopsi pendekatan kemitraan dengan manajer lini ketika merumuskan dan menerapkan strategi sumber daya manusia. Hal ini merupakan komponen penting dari peran ini setelah aktivitas yang lebih jelas, yaitu mengkomunikasikan strategi, menyiapkan dan mengelola program keterlibatan, pembinaan dan pelatihan, memantau implementasi, mengevaluasi efektivitas strategi dan mengusulkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Kemitraan berarti bekerja dengan manajer lini, menggunakan pendekatan bersama untuk menangani masalah, menyelesaikan masalah, dan yang terpenting untuk memperkenalkan kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia yang baru. Ketika bertindak sebagai mitra, sumber daya manusia yang profesional harus menunjukkan kepada manajer lini bahwa mereka memahami situasi di mana manajer lini beroperasi dan tekanan yang mereka hadapi. Kemudian ada model strategi mitra bisnis. Model strategi mitra bisnis merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya kerjasama antara sumber daya manusia profesional dengan pemimpin bisnis untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Model ini mengoperasionalkan konsep peran mitra bisnis yang dilakukan oleh para profesional sumber daya manusia. Profesional sumber daya manusia seperti Direktur Sumber Daya Manusia, Kepala Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Mitra Bisnis Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam menyelesaikan strategi sumber daya manusia dengan tujuan bisnis. Mereka diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, melihat gambaran besar, dan memahami bagaimana peran mereka dapat membantu mencapai tujuan bisnis perusahaan. Mereka juga diharapkan dapat mengintegrasikan aktivitas mereka secara erat dengan manajemen puncak dan memastikan bahwa aktivitas mereka memenuhi tujuan strategi jangka panjang. Dengan demikian, model strategi mitra bisnis memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa strategi sumber daya manusia terintegrasi dengan tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi organisasi secara keseluruhan. Dan ada peran strategi manajemen sumber daya manusia. Peran strategi manajemen sumber daya manusia ini mencakup 3 poin di dalamnya. Poin pertama yaitu peran strategi Direktur Sumber Daya Manusia. Yang pertama, mengembangkan dan menerapkan strategi sumber daya manusia yang terlintas
dengan strategi bisnis dan koheren serta saling menguntungkan. Yang kedua ada memastikan bahwa pendekatan strategis diadopsi yang memastikan bahwa aktivitas pengelolaan sumber daya manusia mendukung bisnis dan memberikan nilai tambah. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan dimensi etika pengelolaan sumber daya manusia. Peran strategis kepala fungsi manajemen sumber daya manusia. Peran strategis kepala fungsi manajemen sumber daya manusia pada dasarnya sama dengan fungsi direktur sumber daya manusia di seluruh organisasi. Mereka mendorong pencapaian tujuan organisasi dengan mengembangkan dan menerapkan strategi fungsional yang selaras dengan strategi perusahaan dan terintegrasi dengan strategi fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya, dan mengadopsi pendekatan strategis dalam arti memastikan bahwa aktivitas manajemen sumber daya manusia mendukung tujuan organisasi. Organisasi menambah nilai dan beretika. Yang ketiga yaitu peran strategis mitra bisnis atau PM. Peran strategis mitra bisnis people management atau PM adalah untuk mendorong tercapainya tujuan bisnis atau operational unit atau fungsi organisasi di mana mereka bekerja. Yang keempat yaitu kontribusi strategis para penasihat atau asisten PM. Peran penasihat atau asisten manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan layanan yang efektif dalam fungsi mereka atau sebagai anggota pusat layanan PM. Meskipun mereka tidak bertanggung jawab atas perumusan strategi sumber daya manusia, mereka dapat berkontribusi pada strategi tersebut sesuai dengan spesialisasi mereka. Mereka perlu memahami tujuan departemen atau manajer yang mereka berikan layanannya untuk memastikan bahwa layanan tersebut mendukung pencapaian tujuan tersebut. Mereka juga harus sepenuhnya mempertimbangkan pertimbangan etis ketika menjalankan peran mereka. Kelima, pertimbangan etika dalam SDM. Pertimbangan etika dalam manajemen SDM sangat penting dalam semua peran strategi SDM. Profesional SDM harus mampu mengatasi dilema etika saat mengembangkan dan menerapkan strategi SDM yang mendukung tujuan organisasi. Hal ini mencakup memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dalam konteks SDM selaras dengan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam organisasi. Pentingnya pertimbangan etika dalam SDM juga mencakup aspek seperti keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang berlaku pada profesional SDM harus memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan praktik SDM yang mereka kembangkan tidak hanya bersifat legal tetapi juga etis dan adil bagi semua pihak yang terlibat termasuk karyawan, manajemen, dan organisasi secara keseluruhan. Dengan memperhatikan pertimbangan etika dalam setiap langkah strategi SDM, para profesional SDM dapat memastikan bahwa keputusan mereka tidak hanya mendukung pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga memperkuat budaya organisasi yang berintegrasi dan berkelanjutan. Kesimpulan dari bab ini yaitu peran strategis profesional SDM seperti profesional HR sangat penting dalam organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk memahami tujuan dan nilai-nilai organisasi, serta mengembangkan dan menerapkan strategi SDM yang mendukung tujuan tersebut. Ini melibatkan aktivitas transaksional dan strategi, serta kolaborasi dengan manajer ini untuk memastikan keberhasilan strategi tersebut. Model mitra bisnis strategis ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara profesional SDM dengan pemimpin bisnis untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Peran strategis seperti direktur SDM, kepala fungsi manajemen SDM, dan mitra bisnis SDM berkontribusi pada menjelaskan strategi SDM dengan tujuan bisnis. Pentingnya pertimbangan etika dalam semua peran strategis SDM juga termasuk. Selain itu, profesional HR harus mengembangkan strategi yang terintegrasi dengan tujuan bisnis dan menambah nilai bagi organisasi.
secara keseluruhan, SDM profesional memiliki peran strategis dalam mempromosikan pencapaian tujuan dan nilai-nilai organisasi serta mengadopsi pendekatan strategi dan mempertimbangkan dimensi etika dalam manajemen orang.